Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qailin Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila qalihi faman kana minkum maridan wa iddatun min ayyamin ukhra ala sabr iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma dan jannatun kabair. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita terasa usia sampai bulan Syawal. Syawal itu min asyurul haji. Asyurul haji. Ada yang rencana haji kayaknya yang di sini. Ada yang mau berangkat haji? Belum. Insya Allah itu min asyurul hajj. Asyurul hajj itu dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Itu miqat. Nah, kita sampai Syawal tanggal berapa ini? Lewat setengah belum? Belum ya. Rabu, Kamis, Jumat 10. Sekarang Sabtu, Ahad, Senin 13, 14-an lah. Bicara hubungan itu hampir pertengahan. Padahal sih kemarin kayaknya baru terawih ya. Terawih itu sampai witirnya berapa kali? 11 kali. Ngalamin 11 kali. Kayaknya baru kemarin saja ini ya. Sekarang udah lewat berapa hari, hampir setengah bulan itu seperti kemarin saja. Yang namanya waktu itu terus berjalan dan berjalan. Kalau kita tidak dipakai, kita tidak memotong waktu itu, maka waktu yang akan memotong kita. Sebab waktu itu bagaikan berjalan. Bila mana tidak kita pakai, maka waktu itu akan memotong kita. Artinya berjalannya waktu tanpa kita sia dapat apa-apa. Naudzubillah. Ya hadirin rahimakumullah, ini mas sambil ngobrol saja bahwa kita semua meyakini kita itu diciptakan, ada zat yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diciptakan semuanya itu semata-mata untuk ibadah. Cuma waktu kita itu sangat terbatas. Kalau kita melihat dengan sejarah tahun-tahun terdahulu, waduh, kita itu. Padahal sih yang kita kejar sama. Semenjak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat itu yang kita kejar sama itu. Itu apa? Kita akan pindah di suatu negeri yang namanya Darul Akhirat. Itu ada kalanya Darul Akhirat berupa surga, ada kalanya berupa, kita milihnya yang mana itu. Sedangkan kita waktu itu kita sangat singkat. Wah, udah, ini mas cerita aja. Nanti kita sambil ngobrol. Tahu nggak sejarahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi yang keberapa itu? Nabi yang ketiga. Pertama Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh. Nabi Sisnya udah lewat aja ya. Nabi Sisnya dilewat. Pada si Nabi itu sangat banyak. Allah memberi wahyu kepada kepada makhluk yang namanya manusia itu sangat banyak. Itu ada 124.000 manusia yang dapat wahyu dari langit. Tapi yang diutus untuk disampaikan wahyunya itu ada 313 utusan. Bukan cuma 25 yang wajib kita
Katanya ada, Nabi Adam, Iblis, Nuh, Soleh, Ibrahim, terus sampai Nabi kita Abu Muhammad SAW. Itu 25 itu yang wajib kita hafal, kita ketahui. Adapun yang sisanya berapa persennya itu 313 itu sangat banyak. Jadi ada Nabi Uzair, itu yang lain-lain. Nah, Nabi Nuh itu Nabi Rasul yang sangat usianya sangat panjang. Itu 1000 tahun kurang 50, berarti 950. Itu usianya sangat panjang. Pernah beliau itu lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan lihat ada seorang perempuan nangis. Ada perempuan menangis di kuburan, di pusaran kuburan. Kata Nabi Nuh, wahai wanita, kenapa kamu nangis? Ini anak saya meninggal, makasih lagi itu-itunya, lagi lucu, lagi senang-senangnya lah, lagi senang-senangnya itu sama anak ini saya. Kok dia meninggal, sedangkan saya tidak siap untuk ditinggalkan oleh anak saya ini. Akhirnya ditanya Nabi Nuh itu, anakmu umur berapa yang meninggal ini? Aduh, masih muda, baru 300 tahun. Masih muda, baru 300 tahun, katanya meninggal. Zaman dulu ini macamnya Nabi Nuh, anak saya lagi lucu-lucunya meninggal, saya tidak siap. Usianya berapa? Masih muda, baru 300 tahun katanya usianya itu. Itu baru anaknya yang meninggal itu baru 300 tahun. Ibunya berapa itu? Orang Nabi Nuhnya juga 950 tahun. Jadi umat manusia zaman dulu mah panjang-panjang, bahkan yang ribuan tahun juga ada. Lah, akhirnya apa? Oh, baru 300 tahun ini. Kata Nabi Nuh, wahai wanita, kamu jangan sedih. Andai kamu tahu nanti di akhir zaman dunia ini orang itu usianya tidak lebih dari 80 banyak, 60 udah hebat itu 60 juga. Nanti rata-ratanya paling ya udah 60, 80 meninggal. Katanya kita ini yang 80 tahun belum ada ya. Belum ada. Baru 28. Sampai wanitanya untuk ngomong aja. Nanti di akhir dunia ini ada umat manusia yang usianya tidak bisa melewati 100 tahun. Ya ada. Cuma 68, 80. Oh gitu, iya. Lalu bagaimana keadaan umat itu? Adakah ada orang yang maksiat kepada Allah? Kata wanita tadi, usia yang begitu singkat, yang cuma tidak lebih dari 68. Adakah yang berani masuk? Waduh, yang mayoritas maksiat dulu kan. Waduh, walaupun usianya sebegitu singkatnya, mayoritasnya maksiat, berani maksiat kepada yang model kita ini, usia segitu berani maksiat, iya. Lalu usianya sebegitu itu mencari dunia. Wah, mencari dunianya paling getol katanya. Umat nanti akhir usianya sangat terbatas, singkat, maksiatnya rajin, cari dunianya sangat getol sekali. Terus sering bertengkar antara manusia di zaman itu. Wah, sering bertengkar hal-hal yang sepele. Ngomong tidak enak, langsung berantem apa. Akhirnya si wanita tersebut, aku andai saja saya hidup di masa itu, andai saya tidak bakalan buat rumah, saya akan habiskan untuk ibadah saja. Saya akan menetap di bawah pohon. Saya akan menetap di bawah pohon, ibadah dan ibadah saja. Cuma 80. Kenapa buat rumah? Begitu. Buat apa buat rumah? Yang usianya cuma 80 tahun.
nanti ditinggalkan. Saya mah mau ibadah saja kalau saya hidup di zaman itu. Ibadah, nggak usah buat rumah di bawah pohon, terus nanti juga meninggal sebentar. Itu kita bisa dibayangkan nggak hal seperti itu kita itu? Itu nyata faktanya. Kita mau usia sebentar rumah hebat-hebatan, terus yang kita buru bukan negeri akhirat. Gitu. Nah, itu jadi pelajaran ternyata kita itu umat akhir yang dikasih waktu sangat singkat. Maka apapun yang kita lakukan mesti ada bernilai ibadah. Umpamanya pasti yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Cepat minta maaf. Ini istilahnya halal bihal. Sebab yang namanya dosa itu ada hubungannya dengan Khalik, sang pencipta, ada hubungannya dengan makhluk, dengan sesama. Kalau Khalik itu dengan kita tobat, dengan taubatan nasuha. Kalau dengan makhluk kita istighlal, minta Allah, istirdo, minta kerelakan. Itu yang paling kita mesti upayakan dalam hidup. Selain itu kita mesti kejar yang namanya waktu itu bagaimana lewat, ada nilai ibadah, ada nilai pahala. Prinsipnya orang yang beriman bukan waktu itu uang, tapi waktu itu adalah pahala gitu. Waktu itu adalah pahala, bukan waktu itu uang. Kalau uang kita akan ditinggalkan. Orang yang beriman itu seperti itu. Nah, kita mungkin udah buat rumah. Bagaimana rumah pun jangan sampai kita ibadah hanya di musola saja ya, di masjid, di tempat-tempat ibadah. Tidak, umat kita Nabi Muhammad SAW itu ibadah di mana saja. Bahkan itu apa? Di dalam rumah itu bisa jadi sarana untuk kita banyak dapat nilai pahala. Pengen nggak kira-kira kita di rumah itu banyak nilai pahalanya? Pengen, siap, kasih resepnya. Dan sebelum resep itu, kita itu merasa nggak punya setan itu? Merasa ya? Sering digoda, sering. Kalau apa itu rasa digoda itu? Setiap waktu. Kalau tidur, mestinya mata tahajud, kata setannya udah jangan. Tapi kalau disuruh oleh kotoran, mau itu. Ya. Kalau digusur dari kotoran mau kita bangun langsung. Iya, buang air kecil atau kan disuruh oleh kotoran malah kita mau nurut saja, nggak pernah nolak gitu kan. Kalau disuruh oleh hal yang tidak ada nilainya kita malah nurut. Tapi kalau disuruh oleh Allah yang maha suci, ayo sholat nggak mau gitu, malas-malesan. Tapi kalau disuruh yang najis kita mah aneh manusia itu. Iya, aneh. Makanya itu pernah ada pertemuan setannya orang kafir dengan setannya orang mukmin. Mungkin ceritanya udah tahu semua lah itu kan. Ada ceritanya orang kafir, orang mukmin pertemuan. Lah, orang mukmin itu setannya kurus kering, loyo, lemah. Tapi orang kafir, setannya orang kafir gagah, gemuk, perkasa gitu. Gemuk. Itu setannya orang kafir. Akhirnya nanya setannya orang mukmin itu, kamu tuh kok gemuk seperti itu, gagah, perkasa, sehat? Wah, saya mah enak. Yang saya goda kan orang kafir. Dia punya rumah megah, saya ikut nebeng di rumah, masuk ke rumahnya. Dia punya kasur empuk, saya ikut nebeng, tidur di kasurnya. Orang dianya makan enak, saya ikut makan. Dianya minum enak, saya ikut minum. Dia yang kerja, yang cari uang, saya tinggal ikut makan. Dia gauli istrinya, saya juga ikut. Kata setan kafir itu, saya ikut walaupun dia yang ngasih nafkah, saya mah ikut gitu dia ngapain istrinya juga. Kenapa nggak gemuk? Ya gemuk lah saya mah. Makan ikut makan, minum ikut minum, tidur ikut di kasur, bisa tempat berteduh tanpa kita buat, kata setan kafir. Kamu sih, aduh boro-boro gitu. Kalau setan mukmin mah boro-boro. Kalau dia masuk rumah saya dilarang masuk.
Kamu mah di luar saja, di halaman, tunggu di pojok halaman rumah. Kalau dia makan, saya tidak bisa ikut makan. Kalau saya minum, saya tidak bisa ikut minum. Dia beli, dia di rumahnya ada kasur yang enak, saya tidak ikutin. Jadi dia gaulin istri, apalagi saya ikut nimbrung, deket-deketin juga saya dilarang gitu. Kata setan, mungkin bahkan saya kurus kering. Nah kita tuh setan kita itu kurus apa gemuk kira-kiranya itu? Kira-kira setannya kurus apa gemuk kita itu? Nah tergantung. Kita kalau masuk rumah ingin nggak setan itu ikut masuk atau setannya di rumah, di luar? Kata setan kafir rumah, Pak saya mau ikut masuk, saya bisa dapat bercepat berlipat. Tapi setannya orang mukmin, saya mah disuruh hujan dingin. Kalau apa? Saya yang goda itu masuk ke rumah, saya mah suruh tunggu di luar, saya mah kedinginan, kehujanan. Kita kalau masuk rumah itu ada, kalau jampi lah, kalau mantra supaya setan tidak ikut masuk. Cirinya gampang. Kita kalau masuk rumah, setan kita ikut masuk atau tidak itu gampang cirinya. Cirinya kalau kita masuk rumah, saya ada makanan langsung makan, ada minuman langsung minum, masuk ke WC langsung masuk, keluar. Itu berarti setan ikut masuk ke kita. Tapi kalau kita masuk ke rumah, ada makanan, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, Allahumma inni alhamdulillah ada wa selalu berdoa dan berdoa. Oh berarti setan itu tidak ikut masuk. Kita kalau ke rumah seperti itu enggak? Kalau ada makan apa langsung makan apa? Oh seringnya lu kok masih sering banyak ikut masuk berarti kita. Alhamdulillah. Itu cirinya gitu. Apakah kalau kita masuk rumah setan kita itu ikut masuk atau tidak? Kalau lihat makanan langsung makan, lihat ada minuman haus langsung minum, pengen buang air kecil air besar langsung masuk, keluar tidak ingat kepada Allah, itu berarti setan selalu mendampingi kita tidur, tidak baca doa langsung blek aja udah. Kita baca Allahumma Bismillahirrahmanirrahim langsung tidur aja udah. Bangun-bangun tidak doa. Oh berarti apa? Setan itu ikut tidur, ikut makan, ikut ke WC, ikut minum. Wah udah aktivitas kita di rumah itu diikutin oleh setan kita. Seringnya kita itu seperti apa itu kira-kiranya? Pantesan gemuk-gemuk setannya. Setannya gemuk-gemuk aja. Kalau setan kita harus dikurusin, sebab setan itu adalah musuh kita. Bagaimana dia makan, kita makan dia tidak boleh ikut makan. Kita minum dia tidak boleh ikut. Kita masuk rumah, kita yang buat jangan sampai dia ikut masuk. Kita tidur, umpamanya di spring bed jangan sampai dia ikut tidur. Kita ngawalin istri jangan sampai dia ikutan. Aduh. Sangat mengerikan lah kalau semuanya itu kita sadar. Kalau terlihat itu sangat mengerikan, tapi itu nyata itu nyata. Nah, supaya kita kalau masuk rumah tidak ikut itu ada doanya. Kira-kira siap enggak itu? Dihafalin, enggak panjang. Sebab nanti kita kalau baca doa itu masuk rumah, kalau ada makanan itu sangat mudah untuk baca bismillah dulu kalau mau makan. Sebab yang ada itu bukan setan, yang ada adalah malaikat rahmat. Jadi rumah kita itu ada kalanya dipenuhi oleh setan, ada kalanya dipenuhi oleh malaikat rahmat. Kalau dipenuhi oleh malaikat rahmat, kita mau apapun selalu sesuai dengan aturan
aturan agama. Kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya makan, minum Bismillah satu teguk, terus Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum lagi yang ketiga, selalu zikir dan zikir. Mudah untuk selalu zikir dan zikir. Mau masuk ke kamar, mau masuk ke apapun, selalu ingat Allah. Oh, berarti kita di dalam rumah yang ada adalah aura positif, yaitu selalu dikelilingi oleh malaikat. Apalagi kalau rumah bertengkar, wah ya udah jelas itu. Kalau ada rumah kok sampai ada pertengkaran, baik suami istri, anak dan anak, udah. Berarti penghuni rumah itu ada yang masuk bawa setan ya. Ada yang masuk bawa setan. Kalau tidak ada, udah rumah itu akan membiasakan sifat anaknya akan betah. Nah, capek-capeknya kita masuk rumah. Assalamu warahmatu wal barakatuh ala nabiyyina wa alaina min rabbina. Dah apa? Kita mau masuk rumah nih, mau bepergian. Assalamu warahmatu wal barakatuh ala nabiyyina wa alaina min rabbina. Terus assalamualaikum. Akhirnya yang tadinya setan itu kita di luar rumah, saya tidak boleh masuk. Akhirnya dia ada di luar rumah kita. Itu kita kalau ingin kita memasuki rumah tidak diikuti oleh setan kita, maka kita melakukan aktivitas di rumah itu akan selalu baik, mudah untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Maknanya assalamu, kesejahteraan, salam sejahtera, warahmatu, kasih sayang Allah, wal barakatuh, keberkahan, mir rabbina ala nabiyina, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, wa alaina, juga atas kita. Salam, rahmat, barokah dari siapa? Mir rabbina, dari Tuhan sang pencipta kita. Assalamu warahmatu wal barakatuh ala nabiyina wa alaina mir rabbina. Assalamualaikum, baru masuk rumah. Setan ditinggal di luar, biarin dia kehujanan, biarin dia kedinginan. Tapi kalau tidak baca itu, ya ikut masuk. Kita yang buat rumah dia ikut nebeng enak-enakan. Naudzubillah. Ya udah, hadirin rahimakumullah. Nanti kita kalau ngomong terus itu nggak selesai. Jadi enaknya kita tadi minta ditanggapin semuanya minta ditanggapin. Nanti yang saya katakan, nanti kita saling mengisi. Nanti kita sharing. Mudah-mudahan kehidupan kita itu selalu berkah dan berkah. Contoh lain kan seperti itu. Sebab yang namanya rumah itu sesuatu yang luar biasa ya. Tempat kita makwah, tempat fungsi berlindung. Mestinya jadi tempat kita mencari ketenangan, kita mau. Jangan sampai rumah jadi neraka gitu. Rumah malah kita tidak betah. Kita buat rumah malah tidak betah. Sebab semuanya itu berasal dari rumah kita. Contoh, pokoknya kita yang udah dewasa ini. Udah dewasa. Kita datang ke rumah ke istri. Itu kalau kitanya tidak membawa setan, mau mendatangi istri juga tetap hati itu selalu ingat Allah. Namanya kita persiapan ke kamar kecil. Kamar kecilnya baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar alhamdulilladzi wa'afani. Apa? Itu mah doa habis makan itu.
Alhamdulillah di adhaba annil adawa wa afani. Alhamdulillah di adhaba annil adawa. Masuk mau ke kamar kita, ke istrinya di situ ada istri, kita salam. Assalamualaikum ya babar rahmat. Itu kalau kita selalu seperti itu akan sangat romantis lah. Nanti kita mata kalau itu tidak ada diikuti oleh setan. Kalau ada setan lo gerasa gerusu itu, wah habis mau ngomong apa gerasa gerusu dengan apa saradak seruduk, apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Burung busuk. Tergesa-gesa itu. Gerasa gerusu saradak seruduk tergesa-gesa. Itu beda kalau kita didampingi oleh malaikat itu tuh. Nah itu dituntun oleh malaikat itu mau ke kamar, assalamualaikum ya bapak rahmat. Gitu. Nah, terus kita juga ada istilah apa pemanasan. Intinya dia juga akan berdoa Allahumma jannibna wa jannib ma razaqtana minasyaitonir rajim. Allah jadikan kami berdua ini dan juga apa-apa yang akan terlahir dari ini itu dari setan. Waktu keluar sampai puncak juga doa itu tuh. Alladzi itu tuh awal jalan dengan main basara jangan satu wasul wakana buka apa doanya itu kalau sampai puncak itu. Alladzi ja'ala minal ma'i basara wa nasara apa waladzi ja'ala minal basara wa ja'ala nasaba wa sirra wa kana rabbuka qadira. Itu seperti itu enggak itu? Dua-duanya itu seperti itu. Nanti terlahir sangat diharapkan anaknya soleh. Ini mah kita campurnya satu nyebut bareng-bareng, anaknya kadang-kadang sulit diatur. Sebab ada invest di situ, ikut andil. Ya anaknya, ya memang wajar gitu. Jangan sampai gitu. Iya. Jadi yang memang kehidupan itu diatur dengan sedemikian rupa. Itu oleh agama. Dan kalau kita seperti itu, maka kita pun di rumah apapun aktivitas kita itu selalu nilainya ibadah, pahala dan ibadah. Mau makan ada nilai ibadah, mau minum ada nilai ibadah, mau ke kamar kecil ada nilai ibadah, keluar kamar kecil nilai ibadah, kita tidur nilai ibadah semua itu. Maka waktu kita yang cuma tidak lebih 100 tahun itu akan luar biasa. Insya Allah bisa mengejar apa kaum-kaumnya Nabi Nuh yang ribuan. Ini mau udah usianya sebentar masuk ke rumah diikuti oleh setan gemuk-gemuk. Waduh, di sini. Iya.